Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 933. Mencari kematian, tetapi juga mencari Tao. Pada saat segel penjara jalan itu hancur, segel tinju tiba-tiba jatuh langsung dari tingkat ke-9 langit. Kecepatannya sangat cepat, dan mengenai energi pedang Ye Xiuran dalam sekejap mata. Bang! Energi pedang Ye Xiuran terpaksa berhenti seketika. Saat ini, seorang pemuda muncul di langit. Pemuda itu memandang Ye Xiuran dan membungkuk sedikit. "Saya Chen Suiyu, saya akan bertarung bersama Anda atas nama tuan saya." Guru akting, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Apakah tuan pemuda ini adalah tuan yang sudah ada? Ye Xiuran tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Chen Suiyu berkata, "Senior memiliki kekuatan yang besar, tetapi selama bertahun-tahun, dia telah dihukum oleh Tao, dan kekuatannya hanya kurang dari 30% dari puncaknya. Guru menghargai bakat. Jika senior ingin pergi, dia dapat pergi di kapan saja, tidak perlu meminta kematian." Ye Xiuran menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak ada lagi yang perlu diingat. Aku hanya ingin menyelesaikan pertempuran terakhir ini." Mendengar ini, Chen Suiyu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, "Kalau begitu tolong ambil tindakan, senior." Ye Xiuran tersenyum dan berkata, "Ayo." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Di langit, Chen Suiyu mengambil langkah maju. Tetapi dengan langkah ini, waktu dan ruang antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kabur. Waktu terhenti, tapi pada saat ini, pedang di tangan Ye Xiuran tiba-tiba bergetar hebat. Klik, ruang dan waktu yang kabur tiba-tiba hancur, dan pedang itu langsung menghampiri Chen Suiyu, tetapi ekspresi Chen Suiyu tetap tidak berubah. Ledakan, dengan pukulan ini, seluruh surga ketujuh langsung hancur dan musnah. Di area di mana mereka berdua berada, sungai waktu yang aneh muncul, dan Ye Xiuran terjebak di sungai waktu itu. Pada saat ini, di sungai waktu yang panjang, suara pedang bergema lagi. Ledakan, sungai panjang bertahun-tahun tiba-tiba pecah, dan kemudian, cahaya pedang melintas di langit, membelah langsung ke tahun-tahun yang lalu. Ekspresi Chen Suiyu tetap tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu membaliknya dan menekannya. Ledakan, antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul, dan kemudian hancur seperti galaksi yang runtuh. Bang! Cahaya pedang langsung ditekan di tempatnya. Namun dalam sekejap, suara pedang lain terdengar. Tertawa, ada sesuatu yang terkoyak antara langit dan bumi, tajam dan keras. Kemudian, Chen Suiyu tiba-tiba mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, energi pedang langsung menyentuh alisnya. Chen Suiyu perlahan mengendurkan tangan kanannya yang terkepal, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Xiuran. "Terima kasih, senior, karena telah menunjukkan belas kasihan." Di langit, Ye Xiuran berdiri dengan pedang di tangannya. Dia menatap Chen Suiyu dan tertawa, memang benar tidak ada bakat di generasi ini. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, aku menantikan pertarungan kalian berdua di masa depan. Sayangnya, aku tidak bisa melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Chen Suiyu dan berubah menjadi cahaya pedang yang membumbung ke langit. Pedang ini menghantam langsung ke langit ke-9. Pedang ini adalah permohonan kematian sekaligus pencarian kebenaran. Ia ingin melihat jalan yang ada, jalan yang sudah dibuka orang lain. Tepatnya, dia ingin menggunakan jalan raya yang ada untuk menyentuh orang yang membuka jalan raya yang ada. Ketika pedang memasuki surga ke-9, kekuatan misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi.
Keinginan yang bagus, Ye Xiuran tiba-tiba tertawa, dan niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti air pasang, dan kemudian berkumpul di pedangnya sendiri. Kekuatan pedang melonjak ke langit lagi. Dan tepat ketika dia hendak mendekati pintu batu, sebuah jari ilusi tiba-tiba terulur dari pintu batu, dan kemudian jatuh. Ledakan, pedang itu langsung ditekan di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari dalam pintu batu. Jika kamu memotong belenggu di hatimu sekarang, kamu dapat mencapai jalan kehancuran, dan pedang itu mungkin berada sedekat 10 kaki di depanku. Putuskan ikatan di hatimu. Ye Xiuran perlahan menutup matanya, dan wajah seorang wanita dari masa lalu muncul di benaknya. Menjalin kedekatan, belenggu ini sebenarnya telah berevolusi menjadi iblis dalam dirinya. Dengan menghilangkan belenggu ini, ilmu pedangnya dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, bahkan hukuman Tao tidak dapat lagi dijatuhkan padanya. Ye Xiuran tiba-tiba tertawa. Anak kecil, minta maaf padaku, aku minta maaf padanya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit lagi. Kekuatan pedang itu melonjak lagi. Segera, Ye Xiuran berubah menjadi cahaya pedang dan sampai ke gerbang batu. Namun, ketika dia masih 100 kaki dari gerbang batu, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan kemudian seperti kertas terbakar, berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan akhirnya perlahan menghilang bersama angin. Benar-benar terhapus, hingga kematiannya, ia tidak memilih untuk memutuskan belenggu di hatinya. Terjadi keheningan. Kamu melihat ke langit 9 lapis. Dia merentangkan telapak tangannya, dan dari langit, sebuah pedang jatuh perlahan, dan kemudian mendarat dengan mantap di tangannya. Ye Guan melihat pedang di tangannya, ada sebuah bungkusan yang diikatkan di gagangnya, ada 2 kata di bungkusan itu, Xiuran. Ye Guan dengan lembut menyentuh pedang yang bergetar itu dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas ke langit. Pertempuran jalan raya, Ye Guan tahu apa maksud Ye Xiuran. Jalan besar didahulukan, yang mewakili tatanan alam semesta. Tujuan Ye Guan dalam hidup ini adalah untuk menggulingkan semua tatanan lama. Dan pria bernama Chen Suiyu di depannya adalah murid Xian Dao. Jadi dia, Ye Guan, dan pihak lain suatu hari nanti akan bertempur. Chen Suiyu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, saya menunggu Anda di sini di surga ke-9. Guru berkata bahwa kami, generasi muda, akan bertarung secara adil dan generasi tua tidak akan ikut campur. Ye Guan Dao, bagaimana jika generasi tua ikut campur? Chen Suiyu berkata, Tuanku berkata, maka kita akan mengaku kalah. Xiaota, Ye Guan tersenyum dan berkata, Saudara Chen, bagaimana dengan ini? Hanya 3 tahun, setelah 3 tahun, saya akan datang ke sini untuk melawanmu. Ini akan menjadi pertarungan yang adil antara kita berdua. Chen Suiyu tersenyum dan berkata, Oke. Ye Dian mengangguk, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Chen Suiyu melihat ke bawah untuk waktu yang lama, dia berbalik dan pergi, lalu sampai ke gerbang batu 9 surga. Chen Suiyu berkata dengan suara yang dalam, Tuan, mengapa senior Ye Xiuran tidak ingin memutuskan belenggu di hatinya? Di dalam gerbang batu, tiba-tiba terdengar suara, cinta. Chen Suiyu berkata, mengapa kamu tidak berhenti jatuh cinta? Suara tua itu berbisik, itu sifat manusia. Di dunia ini, banyak orang sangat menghargai cinta, lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Sementara beberapa orang mencemooh cinta, tidak peduli jenisnya, itu adalah sifat manusia. Semacam. Chen Suiye mengangguk sedikit, saya mengerti.
Suara tua itu melanjutkan, kamu dilahirkan dalam Tao. Kamu seharusnya menjadi eksistensi yang paling mempesona di era ini. Tetapi kebetulan ada seseorang yang tidak berada dalam Tao ketika dia dilahirkan. Oh. Chen Suiyu tersenyum dan berkata, apakah itu Tuan Ye? Suara tua itu berkata, iya. Chen Suiyu tersenyum tipis. Selalu ada perjuangan di sepanjang jalan. Tuan muda Ye terlahir lebih baik dari saya. Tapi bukankah kelahiran saya lebih baik daripada banyak orang lainnya? Jika menurut saya ini tidak adil. Pikirkan dari sudut pandang lain, kelahiran saya sama bagi orang lain. Itu tidak adil. Jadi, menurutku aku hanya harus bekerja keras untuk menjadi diriku sendiri. Adapun pertarungan di masa depan dengan Tuan Ye, bagus untuk menang seperti yang lain. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Teruslah bekerja keras. Di dalam gerbang batu, setelah terdiam lama, suara itu berkata sambil tersenyum, bagus. Setelah Ye Guan meninggalkan surga ketujuh, dia keluar dan mengeluarkan naji yang diberikan kepadanya oleh Ye Xiuran. Ye Guan mengeluarkan gulungan itu dan menghancurkannya dengan lembut. Seberkas cahaya menghilang di antara alisnya. Segera, peta alam semesta muncul di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, Ye Guan mengeluarkan pedang King Xuan dan mengubahnya menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dalam sekejap, Ye Guan telah melakukan perjalanan melalui bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, aura misterius tiba-tiba mengunci Ye Guan, yang dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang lelaki tua perlahan keluar. Orang tua itu menatap Ye Guan dengan ekspresi waspada, siapa yang mulia? Ye Guan sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Aku tidak punya niat buruk. Orang tua itu bertanya, saya ingin tahu siapa yang Anda cari. Kamu melirik ke belakang lelaki tua itu, lalu berkata, tempat ini tidak boleh mengizinkan orang luar masuk. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tentu saja tidak, hanya saja. Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan kristal abadi muncul di depan lelaki tua itu. Mohon bersabar. Melihat kristal abadi, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah sedikit. Dia buru-buru menyingkirkan kristal abadi, lalu berkata, Yang mulia, mohon. Siapapun yang bisa mengambil kristal abadi dan memberikannya sesuka hati pastilah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Jika dia tidak mengedipkan mata saat ini, dia sedang mencari kematian. Ye Dian mengangguk, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Setelah Ye Guan menghilang, lelaki tua itu menghela nafas lega. Dia melirik kristal abadi di tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba di sebuah kota kuno. Mengikuti alamat di peta, dia sampai di sebuah rumah besar. Kamu rumah? Ye Guan melangkah maju dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian hijau muncul di depan Ye Guan. Wanita itu memiliki wajah cantik dan sosok anggun, dan dia sedang memegang sebuah buku kuno di tangannya. Wanita itu memandang Ye Guan, sedikit terkejut. Siapa kamu? Ye Guan menangkupkan tangannya dan berkata, Nak, aku mencari senior bernama Li Xiuying. Wanita itu menatap Ye Guan, apakah kamu mencari ibuku? Ibu, kamu melirik wanita itu dan sedikit mengangguk, ya. Wanita itu hendak berbicara, dan pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang wanita itu, biarkan dia masuk. Wanita berbaju hijau membuka pintu dan berkata, tolong. Ye Guan mengangguk, terima kasih.
Setelah mengatakan itu, dia masuk, di bawah kepemimpinan wanita berbaju hijau. Setelah berjalan melewati halaman kecil, Ye Guan sampai di sebuah aula kecil. Ada seorang wanita cantik duduk di aula kecil. Di wajah wanita cantik itu tidak ada bekasnya, namun memberikan rasa yang berbeda pada wanita cantik itu. Wanita cantik itu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mengeluarkan liontin giok. Saat dia melihat liontin giok itu, wanita cantik itu segera berkata, "King Han, keluar." Wanita berbaju hijau itu langsung bingung, "Ibu?" Wanita cantik itu berkata, "Keluar," sudah sedikit marah. Wanita berpakaian hijau itu sangat bingung. Tapi dia tidak berani mengabaikan Ni. Dia menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu, lalu berbalik dan pergi. Saat wanita berbaju hijau pergi, hanya Ye Guan dan wanita cantik yang tersisa di istana. Wanita cantik itu memandang Ye Guan, "Siapa kamu?" "Ye Guan Dao, senior mengajariku cara ilmu pedang." Wanita cantik itu bertanya lagi, "Apakah dia memintamu untuk datang?" Ye Guan sedikit mengangguk. "Ya." Wanita cantik itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Ye Guan Dao, senior memintaku untuk membawakanmu pesan. Dia berkata bahwa dia salah dan dia minta maaf padamu." Wanita cantik itu tanpa ekspresi. Itu saja, Ye Guan mengeluarkan cincin pedang dan liontin giok dan meletakkannya di atas meja di sebelah wanita cantik itu. Lalu berkata, "Senior memintaku untuk memberikan ini padamu." Wanita cantik itu tetap tanpa ekspresi. Kenapa dia tidak datang sendiri? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior telah meninggal." Wanita cantik itu tercengang. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Kamu melirik wanita cantik itu, lalu berbalik dan pergi. Del, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Tuan muda disebut apa?" Ye Guan berhenti, lalu menoleh ke arah wanita cantik itu, "Ye Guan." Wanita cantik itu memandang Ye Guan dan berkata, "Saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya juga meminta Tuan Muda untuk menyetujuinya. Jika Tuan Muda setuju, semua yang ditinggalkannya akan menjadi milik Tuan Muda." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, jangan terlalu banyak berpikir. Jika saya serakah, saya tidak akan mengirimkan barang ini ke sini." Dia tahu bahwa wanita cantik di depannya sengaja mengujinya. Wanita cantik itu berkata, "Itu adalah hati penjahatku." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan hendak memberi hormat, tapi tertahan oleh niat pedang yang lembut. "Ye Guan Dao, Nyonya, Anda tidak harus seperti ini. Saya mendapat banyak manfaat dari bimbingan senior Ye. Nyonya, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya. Saya tidak akan menolak sesuai kemampuan saya." Wanita cantik itu mengangguk sedikit. King Han tidak terlalu terlibat dengan dunia ini, tapi dia ingin keluar dan mengalaminya. Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku harap kamu bisa menjagaku di masa depan. Ye Guan mengangguk. "Tidak masalah." Wanita cantik itu membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih." Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan pedang Naji dan Ye Xiuran kepada Ye Guan. "Tolong berikan juga ini pada King Han." Untuk wanita itu, Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Nyonya, senior Ye memintaku untuk menyerahkannya padamu, bukan orang lain." Dia tahu bahwa senior Ye Xiuran pasti masih memiliki perasaan terhadap wanita di depannya, tapi dia jelas tidak memiliki perasaan terhadap wanita berbaju hijau di luar. Lagi pula, itu bukan darah dagingmu sendiri. Wanita cantik itu tetap diam dan sedikit menundukkan kepalanya. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang Ye Xiuran dan Naji lalu berbalik untuk pergi. Di belakang,
Wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Terima kasih banyak." Ye Guan keluar dengan pedangnya dan Najie. Begitu dia melihat wanita di Xingyi, pedang Ye Xiuran tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, pedang itu terbang tepat di depan wanita di Xingyi, dan kemudian terus berputar di sekitar wanita itu di Xingyi, sangat dekat dengannya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tercengang. Saat berikutnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia tiba-tiba kembali ke aula utama. Di atas kursi, wanita cantik itu tidak lagi bernafas. Di tangannya, dia memegang erat dua liontin giok. Satu, tangan yang menggendong anak itu, satu, menjadi tua bersama. Bab 934, Kematian yang Menyenangkan. Ketika wanita berpakaian hijau itu masuk dan melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia bergegas menuju wanita cantik itu benar-benar tidak sadarkan diri. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ibu?" Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" Ye Guan tahu bahwa dia telah salah paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sebuah surat di atas meja. Dia buru-buru berkata, "Nak, ada surat di meja, yang mana seharusnya tersisa untukmu." Surat. Wanita berpakaian hijau dengan cepat menoleh untuk melihat ke meja. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Lambat laun, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah beberapa saat, wanita berbaju hijau itu merosot ke kursi. Matanya kosong, dan dia bergumam, "Kenapa? Kenapa?" Ye Guan menghela nafas dengan suara pelan, karena dia juga melihat isi surat itu, dan tebakannya tidak salah. Wanita berbaju hijau tiba-tiba menatap Ye Guan. Apakah dia sudah mati? Ye Guan mengangguk. Wanita berbaju hijau itu mengangguk sedikit. Kematian yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, mengambil tubuh wanita cantik itu dan berjalan pergi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti, kembali gunung. Setelah wanita berbaju hijau meletakkan tubuh wanita cantik itu di tempatnya, dia berlutut di depan kuburan dan terdiam untuk waktu yang lama. Pedang Ye Xiuran mengikutinya, tapi dia tidak memperhatikannya, terus berkata suara pedang. Wanita berbaju hijau itu berlutut di depan kuburan dari pagi hingga sore. Selama periode ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langit semakin gelap dan hujan mulai turun. Ye Guan berdiri di samping wanita berbaju hijau. Karena pedangnya terisolasi, mereka tidak basah karena hujan. Saat ini, wanita berpakaian hijau tiba-tiba berdiri, berbalik dan pergi. Ye Guan Dao, Nona Ye. Wanita berpakaian hijau itu berhenti. Ye Guan menghampiri wanita di Xingyi dan menyerahkan cincin itu kepada wanita di Xingyi. "Ibumu memintaku untuk memberikannya padamu." Wanita berpakaian hijau itu menatap Ye Guan. "Mengapa kamu datang kepada kami?" Ye Guan Dao, "Maaf, saya tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini." Dia benar-benar tidak menyangka wanita cantik itu akan memilih untuk bunuh diri. Jika dia tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, dia tidak akan muncul untuk melihat mereka berdua milik mereka berdua dengan cara tertentu, lalu pergi dengan tenang. Wanita berbaju hijau itu perlahan menutup matanya, dan air mata terus mengalir dari matanya. Ye Guan menyerahkan Naji ke tangan wanita berbaju hijau, lalu berkata, "Nona King Han, aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu, dan aku juga membencinya, aku bisa mengerti." Wanita berbaju hijau tiba-tiba tertawa sedih. "Tahukah kamu betapa egoisnya dia? Dia bisa saja berhenti mengganggu ibuku, tapi dia memilih untuk..." Ye Guan tiba-tiba berkata,
Mungkin ibumu telah menunggu permintaan maaf darinya selama ini. Wanita berbaju hijau tidak berbicara, tapi air mata terus mengalir. Ye Guan menghela nafas pelan. Jika wanita cantik itu benar-benar tidak memiliki cinta atau kebencian, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Dia pasti telah menunggu permintaan maaf dari senior Ye Xiuran selama ini, dan setelah menunggu, dia pasti merasa lega. Kamu melirik wanita di depannya dengan ekspresi rumit. Masalah ini sudah selesai, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, yang hanya akan menambah kekhawatirannya. Ye Guan berkata lagi, Nona King Han, saya memiliki akademi. Jika Anda bersedia, saya dapat meminta seseorang membawa Anda ke akademi saya. Anda akan mendapat tempat tinggal di sana. Jika Anda tidak bersedia, Anda juga dapat mengambil barang-barang itu. Di atas ring, itu cukup untuk menjadikan Anda salah satu yang terbaik di dunia. Itu pilihan Anda. Wanita berbaju hijau menggelengkan kepalanya sedikit. Saya ingin tinggal di sini. Ye Guan mengangguk, membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi muncul di depan wanita berbaju hijau. Jika kamu menghadapi bahaya yang tak terkalahkan di masa depan, kamu dapat menggunakan ini untuk menghubungiku. Wanita berbaju hijau memandang Ye Guan. Terima kasih banyak. Ye Dian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang naik ke langit, menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, wanita berbaju hijau melihat pedang yang bergetar di depannya. Setelah hening lama, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang pedang itu. Berdengung, suara pedang bergema di seluruh dunia. Ye Guan tidak kembali ke Deng Tianyu, tapi datang ke Dazu. Kini Dazu telah sepenuhnya mulai berintegrasi dengan Akademi Guangxuan. Tidak hanya itu, susunan teleportasi antara dua alam semesta juga telah terbentuk. Setelah Akademi Guangxuan bergabung dengan beberapa orang kuat dari domain Dengtian, kekuatannya juga telah meningkat pesat. Meskipun orang kuat di tingkat menengah dan bawah tidak cukup, orang kuat di puncak Akademi Guangxuan tidak kalah pentingnya peradaban kosmik tingkat keempat manapun. Di sebuah taman, Ye Guan dan Zhou Fan berjalan perlahan. Ada banyak sekali bunga dan tanaman di sekelilingnya, yang begitu indah sehingga saling bersaing. Zhou Fan tiba-tiba berbisik, apakah kamu akan pergi? Ye Guan mengangguk, ya. Zhou Fan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Kapan kamu akan kembali? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak yakin. Zhou Fan tampak sedih. Ye Guan meraih tangan Zhou Fan dan berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa Dazu sudah mulai menerapkan metode Guangxuan. Zhou Fan mengangguk, ya, Ye Guan Dao, bagaimana efeknya? Zhou Fan tersenyum dan berkata, awalnya memang agak sulit, tapi sekarang jauh lebih baik. Ye Pian mengangguk. Akademi Guangxuan telah berkembang sangat pesat selama bertahun-tahun. Perkembangan pesat ini membuatku sedikit khawatir. Zhou Fan mengangguk. Memang ada banyak bahaya tersembunyi di dalam akademi sekarang. Misalnya, berbagai kekuatan itu rumit. Perlu waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini ke dalam akademi. Terlebih lagi, sudah ada kekuatan yang membentuk kelompok di akademi. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, kamu harus meluangkan waktu untuk kembali ke akademi untuk menyelesaikan masalah. Ye Guan mengangguk, ya. Zhou Fan melanjutkan, saya punya ide. Dengarkan dan lihat apakah itu berhasil. Ye Guan tersenyum dan berkata, katakan padaku. Zhou Fan mengangguk, lalu berkata, alam semesta ini terlalu besar, dan terdapat terlalu banyak gaya. Jika semua gaya terkonsentrasi di satu tempat, kekacauan akan terjadi. Terlebih lagi, kekuatan gaya di setiap alam semesta terlalu berbeda. Gabungkan mereka,
Kekuatan-kekuatan lemah itu tidak memiliki kemungkinan untuk berkembang, dan untuk bertahan hidup. Mereka hanya bisa memikirkan untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan yang kuat. Dengan cara ini, kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dalam akademi. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ide saya adalah membagi wilayah dan mengaturnya. Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Zhou Fan, membatasi suatu wilayah dan mengaturnya. Zhou Fan mengangguk. Seperti sebuah negara, ada desa, kota kecil, kabupaten, kota besar. Faktanya, ini hanya bisa seperti ini. Jika tidak ada pembagian wilayah, kekuatan yang kuat akan bersatu dengan yang lemah. Dan yang lemah akan kekuatannya sangat tidak adil. Sama seperti sekarang, jika saya, Da Zhou, pindah ke Akademi Guangxuan, berapa banyak kekuatan yang dapat bersaing dengan saya, Da Zhou? Ye Guan terdiam. Zhou Fan melanjutkan. Pemerintahan dengan membagi daerah dapat menghindari banyak masalah dan mengurangi fenomena klik internal. Tentu saja, semuanya harus didasarkan pada akademi, yang merupakan jembatan antara alam semesta yang berbeda. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, dengan cara ini, memang dapat mengurangi banyak masalah, dan juga lebih cocok untuk pengembangan berbagai kekuatan, yaitu manajemen. Zhou Fan tersenyum dan berkata, ini tidak akan merepotkan. Alam semesta ini sangat besar. Selama kekuatan di setiap alam semesta menjaga area seluas 3 hektarnya, masalahnya tidak akan besar. Dan jika kekuatan tertentu menginginkannya naik, maka mereka hanya bisa bekerja keras. Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, status mereka di alam semesta secara alami akan meningkat dioptimalkan secara perlahan di masa mendatang. Jika menurut Anda tidak apa-apa, saya dapat melakukan ini, tentu saja, dengan izin Anda. Meskipun dia sekarang adalah wanita Ye Guan, dia sebenarnya tidak punya hak untuk mengontrol Akademi Guangxuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah anggota kabinet. Kabinet, otoritas tertinggi Akademi Guangxuan. Zhou Fan tersenyum dan berkata, oke, Ye Guandao, ini sangat mungkin, dan juga cocok untuk perkembangan akademi kami saat ini. Anda dapat pergi ke Akademi Guangxuan dan mendiskusikannya dengan Xiao Jia dan Bibi Li. Zhou Fan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku pergi ke Akademi Guangxuan. Apakah kamu tidak takut dengan kebakaran di halaman belakang? Ye Guan tersenyum sedikit, tidak berbicara, dan hanya menariknya ke kejauhan. Alam semesta sangat besar, dan Akademi ingin menyatukan alam semesta. Ini bukan masalah kecil. Yang saya khawatirkan adalah kebijakan di atas bagus. Tapi jika saatnya tiba, semuanya akan berubah mulai saat ini. Zhou Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang masalah sepele ini, mari kita tangani. Langkah pertama kita sekarang adalah menyatukan semua kekuatan alam semesta yang beradab di bawah alam semesta beradab tingkat kelima. Selama akademi cukup kuat dan memiliki manfaat yang cukup, kekuatan itu secara otomatis akan saya ambil inisiatif untuk bergabung. Jadi intinya tetap akademi. Setelah saya ke Guangxuan Universe kali ini, saya akan mendiskusikannya dengan istri Anda. Kita harus terus meningkatkan model dan pembuatan akademi-akademi Guangxuan adalah tempat suci bagi para kultivator di seluruh alam semesta. Ye Guan tiba-tiba berbisik, kamu juga istriku. Zhou Fan memutar matanya ke arah Ye Guan dan berkata, kasihan bicara. Meski begitu, hatiku masih sangat bahagia, dan ada sedikit senyuman dan kegembiraan di antara kedua alisku, yang indah dan mengharukan. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan naring muncul di depan Zhou Fan. Zhou Fan sedikit penasaran. Apa ini, Ye Guandao? Ada pohon dao abadi di dalamnya.
Sudah ada lebih dari 100 buah roh Dao di pohon itu. Selain itu, ada beberapa kristal abadi dan urat leluhur. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, bagaimana Anda bisa melakukannya? Itu tanpa uang. Selain itu, ada 2 buku latihan. Satu adalah Metode Misterius Mengamati Alam Semesta, dan yang lainnya adalah Zhou Sutra, yang ditulis oleh Kaisar Zhou, dan itu jauh lebih baik daripada Zhao Wujing. Zhou Fan tiba-tiba memeluk Ye Guan. Sebelum dia sempat bereaksi, bibirnya terasa licin dan lembut. Setelah beberapa saat, bibirnya terbuka. Zhou Fan tiba-tiba bersandar di telinga Ye Guan. Wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik lebih keras. Bersambung.